kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Kita mau pujikan Yesus di dalam rumahku, tapi dalam 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Oke, kita mulai ya. Jesus in your family, happy, happy, oh.
mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, sore ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan pimpin kami agar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang di rumah berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Namun kakak ingatkan kembali apa yang menjadi ayat hafalan firman Tuhan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Nah, itu terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Kakak percaya adik-adik yang di rumah sudah hafal ya. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang satu tokoh dalam Alkitab, satu tokoh perempuan yang bisa menjadi teladan bagi kakak adik-adik yang ada di rumah. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang rendah hati. Namun sebelum kakak bahas mengenai kerendahan hati, kakak kasih contoh. Siapa yang pernah dengar dongeng cerita tentang kelinci dan kura-kura? Nih, kelinci dan kura-kura. Nah, adik-adik di sini kelinci ini mempunyai rasa yang tinggi hati, sombong. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa di hutan itu dia adalah salah satu binatang yang paling kuat untuk lari. Nah, dia menyombongkan hal itu. Tetapi ketika suatu saat dia berjumpa dengan kura-kura, nah kelinci ini mengejek, oh, kura-kura ini lambat sekali jalannya, tidak bisa secepat saya berlari. Nah, adik-adik tahu nggak? Suatu saat mereka berdua ini, kelinci dan kura-kura ini, mengadakan satu perlombaan bahwa siapa yang cepat nanti sampai garis finish itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, coba adik-adik tebak, siapakah di antara mereka yang cepat sampai di garis finish? Apakah si kelinci yang cepat larinya atau si kura-kura yang lambat jalannya? Pastinya ini yang mencapai garis finishnya adalah kura-kura. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ini melambangkan satu cerita bahwa dua hewan ini yang berbeda. Nah, kelinci yang sombong, dia berpikir bahwa dengan cepatnya dia berlari dia akan mencapai garis finish. Tetapi salah adik-adik, karena dia menyombongkan bahwa saya ini lebih kuat, bahwa saya ini lebih hebat. Dia menyombongkan hal itu. Dan adik-adik itu nggak boleh ya. Sedangkan si kura-kura dia berlambat, dia tekun, dan sehingga dia sampai di garis finish. Oke, itu adalah satu contoh yang bisa membuat adik-adik bisa membedakan. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita belajar dalam satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu mengenai Ratu Esther. Nah, siapa yang nggak tahu Ratu Esther? Pasti tahu kan? Nah, adik-adik bisa baca di Alkitabnya di Esther pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-17. Di situ berbicara tentang bagaimana perjalanan Ratu Esther. Nah, hari ini kita berbicara tentang kerendahan hati.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa sih Kak itu arti rendah hati? Nah, rendah hati itu adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha kita. Jadi, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu adalah kerendahan hati. Jadi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dan mengandalkan Tuhan supaya kita boleh berhasil. Oke? Nah, sekilas kakak bahas mengenai Ratu Esther. Nah, Ratu Esther ini adalah seorang perempuan yang cantik, elok, dan sangat menarik. Nah, itu adalah Ratu Esther. Nah, dia adalah seorang Yahudi, bukan yang lahir dari kerajaan, bukan. Dia adalah orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat itu raja mengadakan suatu pertemuan. Nah, ada beberapa orang raja yang hadir di situ. Nah, tetapi adik-adik, saya tidak bahas cerita yang lain, bahas Ratu Esther aja. Nah, suatu ketika Ratu Esther itu menjadi ratu di kerajaan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika Esther ini menjadi ratu di dalam istana raja? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini satu cerita yang menarik. Karena apa? Ratu Esther ini memberi satu teladan yang baik buat kita supaya kita boleh rendah hati mengandalkan Tuhan. Jadi, adik-adik, mari kakak ajak kita semua, adik-adik yang ada di rumah, mari memiliki hati yang rendah, bukan rendah diri ya, beda, tapi rendah hati. Nah, Kak, rendah hati itu bagaimana contohnya? Nah, adik-adik, contoh yang rendah hati itu adalah orang yang mau menerima kritik dari orang lain, orang yang mau mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Terus ciri-ciri orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi yang dia lakukan itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, terus Kak, kenapa kita harus rendah hati? Nah, kita harus rendah hati karena itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang rendah hati kepada Tuhan, Tuhan itu bisa menolong kita. Tuhan itu bisa memberkati kita melalui apa? Melalui kesehatan kita, melalui sekolah kita, melalui keluarga kita. Di situ Tuhan menyatakan berkat-Nya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Ratu Esther ketika dia ada dalam istana raja. Nah, ini. Jadi adik-adik, Ratu Esther ini walaupun dia sudah ada di dalam istana raja, itu dia masih memiliki hati untuk bangsanya. Nah, dia masih memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri karena dia ada dalam istana. Jadi dia udahlah, mikirin aku aja, bagaimana diriku. Nah, tetapi itu salah. Jadi Ratu Esther ini dia memikirkan bangsanya. Dengan cara apa Kak dia bisa memikirkan bangsanya, dan dengan cara apa Kak kami bisa melihatnya? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ini ketika suatu saat itu di dalam istana raja itu masih ada dalam keadaan yang kurang stabil. Nah, itu Ratu Esther berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia mendengar bahwa orang-orang yang ada dalam istana itu hendak membunuh bangsanya.
orang-orang sebangsanya mereka akan dibunuh. Tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena Ratu Esther ini memiliki sikap yang rendah hati kepada Tuhan, jadi ketika dia mendengarkan hal itu, dia sujud berdoa. Ratu Esther berpuasa selama 3 hari 3 malam. Jadi dia berdoa untuk bangsanya, untuk keselamatan bangsanya. Jadi dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, bukan seperti itu. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kakak percaya adik-adik yang di rumah boleh mengerti dan memahami mengenai firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus memiliki sikap yang rendah hati, karena dengan kerendahan hati kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan dengan itu juga Tuhan bisa melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Nah, kita memulai sikap rendah hati itu dari diri kita sendiri, dari orang tua kita atau keluarga kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan semua orang yang kita jumpai. Di situ kita menyatakan sikap kerendahan hati kita. Jadi dengan itu kita bisa dinilai dan dilihat oleh orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi inilah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan buat kita pada hari ini. Yang menjadi ayat hafalan firman Tuhan, ayo catat ya. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Kakak ulang sekali lagi. Di Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Diingat dan dihafal serta dilakukan firman Tuhan. Oke? Nah, minggu depan siapa yang kakak-kakak yang menyampaikan cerita firman Tuhan nanti akan ditanya dan diingat kembali ya. Nah, kakak percaya bahwa firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kakak, menguatkan adik-adik yang di rumah, bahkan bisa menguatkan orang tua kita yang sedang ikut nonton bersama dengan kita hari ini. Oke, puji nama Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah firman Tuhan ini sepanjang minggu ini. Biarlah adik-adik boleh merasakan pertolongan berkat yang daripada Tuhan dari melalui studi adik-adik, melalui keluarga adik-adik semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, tadi sudah dengarkan Kak Murni bercerita kan? Pasti Firman Tuhannya tadi bertema apa? tentang rendah hati. Tentang apa? Yuk diulang sekali lagi. Tentang Rendah hati. Nah, tadi ada ayat hafalannya toh. Di mana ya ayatnya? Nah, adik-adik, kan tadi kakak udah kasih tahu ayat hafalannya itu diambil di dalam Amsal pasal 29 ayat 23. Sekali lagi. Gimana? Amsal 29 ayat 23. Oke. Ya, adik-adik tetap jaga kesehatan supaya kita bisa beribadah online terus ya. Nah, sekarang waktunya kita tutup ibadah. Kak Murni yang akan berdoa untuk kita semua. Oke, adik-adik yang ada di rumah, ayo mari kita menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, di mana dari awal Tuhan kami memulaikan ibadah sekolah minggu kami, hingga pada akhirnya kami akan mengakhiri. Biarlah semuanya hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, itu boleh kami lakukan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap kegiatan kami, bahkan studi kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan, biarlah kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga di minggu depan, di ibadah online lagi sekolah minggu, kami boleh berkumpul dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Tuhan berkati.